Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Balik lagi nih dengan saya Ateng, dan hari ini ada Mbak cantik nih di sebelah saya ada Mbak Widya Astuti. Oh, Windia. Sorry. Karena saya teringat nama salah seorang anggota dewan. Mbak Windia. Iya. Kenapa ada Mbak Windia ada di sini? Karena Mbak Windia ini salah seorang mahasiswi di Universitas Ahmad Dahlan yang ada di Yogyakarta. Nah, kenapa Mbak Widya saya ajak ngobrol di sini? Karena saya tertarik. Karena hari ini kan masa pandemi nih. Betul. Hal baru yang kita hadapi, dan Mbak Widya pasti mengalami kuliah kuliah online. Kuliah online. Nah, itu pasti menarik sekali kita bicarakan dari sudut pandang mahasiswanya menghadapi kuliah online ini seperti apa gitu. Iya. Itu ketika pertama Mbak Widya angkatan berapa? Angkatan 2018. Nah, ini berarti semester 6, mau semester 7. Oh, berarti sempat kuliah tatap muka pernah ya? Iya. Nah, ketika pertama kali kuliah online, gimana perasaannya, Mbak? Yang pastinya itu rasanya nggak nyaman ya, karena belum terbiasa, karena memang pertama kita belajar itu biasanya kan menggunakan tatap muka. Jadi kayak ilmu yang diberikan itu masuk gitu. Tapi ketika pas kuliah secara daring, itu kan pasti kaget nih, ini pelajarannya kok susah ya dipahami, karena memang kurangnya interaksi secara langsung dari dosen maupun dari mahasiswanya kan. Jadi dirasa cukup kurang efektif, karena kita memahami pembelajaran itu agak dirasa kurang paham, karena cuman penjelasan. Praktik langsung itu penjelasan langsung dari dosen terkait praktiknya langsung itu dirasa kurang. Karena sebelum pandemi, sewaktu sebelum pandemi itu kita kalau misalnya ada tugas, biasanya kan kayak ada tugas secara terjun langsung ke lapangan, tapi di sini kita nggak bisa. Kan di sini juga pasti faktor karena kita melakukan segala aktivitas itu di rumah kan. Jadi masih dirasa kurang efektif sih. Iya. Pertama pasti kaget ya, pasti bingung, dan ngerasa nggak efisien itu pasti kan, karena ada kekagukan teknologi nggak sih, Mbak, di awal-awal gitu, misalnya wah gimana nih kuliah pertama dulu pakai aplikasi apa? Awal itu menggunakan aplikasi. Memang sih di awal itu menggunakan WhatsApp, tapi lama-kelamaan kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, waktu itu memang kita kan belum pernah ngerasain pakai aplikasi kayak gini gimana kayak gitu. Jadi dirasa kayak canggung gitu kita memakai fitur-fiturnya itu. Ini gimana caranya kayak gitu. Jadi kita masih bingung-bingung aja kayak gitu. Pertama berarti pakai WhatsApp. Iya. Kuliah pakai WhatsApp itu gimana, Mbak? Sebenarnya kayak gini. Setahu saya kan WhatsApp itu hanya bisa untuk chat, itu gimana kuliah pakai WhatsApp? Jadi kalau menggunakan WhatsApp itu pertama guru dosen itu memberikan PPT. Jadi PowerPoint kayak gitu, terus nanti dijelaskan secara VN biasanya kayak gitu. VN itu voice note. Berarti ada grup Iya, ada grup WhatsApp-nya nanti. Nah, terus di situ nanti dijelaskan oleh dosennya. Terus kalau misalnya ada sesi diskusi, nanti kita baru diskusi langsung. Kan biasanya juga di WhatsApp itu ada fitur buat kita tuh untuk bisa ngetik, ngebalas chat ya atau gimana. Nah, itu kan ada fiturnya buat kita tuh bisa ngechat atau enggak, kan ada bisa diatur dari WhatsApp-nya. Bisa chat atau enggak gimana? Ini maksudnya fiturnya itu kita bisa misalnya kita memberikan pesan atau memberikan pesan di grup itu. Nah, tapi itu dibatasi, jadi kita nggak bisa. Ada grup yang nggak bisa komen gitu ya? Kita nggak bisa komen, ada fiturnya memang. Terus nanti kalau pas kita bisa untuk memang dipersilahkan untuk diskusi, nanti baru bisa dibuka lagi kembali, jadi kita bisa diskusi begitu. Memang ada fiturnya. Berarti kuliah awal pakai WA itu PPT slide 1.
bawahnya dosen menjelaskan nih, oh ini kayak gini kayak gini. Iya. Itu nanti siswa mendengarkan. Iya. Bentuknya masih audio ya, enggak ada visualnya. Belum. Oh, seperti itu. Lucu ya. Nah itu suka-suka mahasiswanya juga ya. Nah absennya gimana kalau WA? Kalau absennya itu biasanya kita itu kalau untuk absen waktu itu kita masih itu ya kan masih online, jadi masih disetarakan, maksudnya masih bisa masuk semua. Terus nanti lama-kelamaan ada aplikasi namanya Google Classroom. Nah dari situ baru kita ngelihat keaktifan dari mahasiswa tersebut, dari situlah kita presensinya dihadirkan atau enggak kayak gitu, dari keaktifan dari mahasiswanya kayak gitu. Terus yang pakai WA ini berapa lama Mbak kuliahnya? Sampai 1 semester? Oh, enggak sampai. Enggak sampai ya. Enggak, saya bingungnya kalau sampai 1 semester gimana dosen menghitung nilainya gimana? Karena kan kalau kuliah kan ada 80% kehadiran harus ada, terus ada tugas seperti ini, ada UAS, ada. Nah sempat ada UTS nggak ketika pakai WA itu? Oh belum. Penasaran aja pakai UTS pakai WA kan? Karena memang seperti ini, kita kan di masa pandemi kayak gini pasti segala bentuk ide-ide pasti gimana sih cara buat kita itu biar bisa kuliah online, gimana sih harus menggunakan aplikasi apa. Jadi dari situ mungkin dari pihak kampusnya juga menyarankan untuk menggunakan aplikasi ini, aplikasi itu kayak gitu. Jadi nggak harus pakai WhatsApp terus kayak gitu. Jadi kan susah juga kalau misalnya pakai WhatsApp juga kan. Iya, lucu juga kalau misalnya kuliah pakai WA. Nah, setelah berapa bulan itu pasti aneh kan kuliah pakai WA itu. Iya. Pertanyaannya, apakah proses transfer ilmunya berjalan dengan baik di situ? Saya rasa kurang, sangat kurang. Karena gimana? Interaksi dari mahasiswa ke dosen itu kurang. Karena untuk memahaminya juga seperti saya bilang tadi kurang ya, karena memang kita juga butuh bukan hanya sekedar penjelasan dari dosen, tapi kita juga butuh praktek langsung. Mungkin kalau misalnya kita pembelajarannya itu secara tatap muka, nanti kan ini dosennya langsung tanya ke kita langsung, jadi lebih enak. Tapi kalau menggunakan secara daring itu kadang-kadang mungkin ada yang kurang ada yang jaringannya gangguan juga, jadi kan bisa jadi nggak bisa masuk kelas kayak gitu, jadi susah. Ya itu ketika pakai WA. Nah ketika hari ini sudah pakai apa lagi kuliahnya? Udah pakai Zoom atau tetap pakai Google Classroom itu tadi? Sekarang lebih ke pakai Google Meet, Google Classroom. Paling kalau ada acara-acara memang membutuhkan banyak responden seperti itu menggunakan Zoom seperti itu. Nah kalau pakai Google Meet, nah ini kan kalau Google Meet sudah ada bentuk visualnya nih, udah ada. Kita bisa melihat dosennya, dosennya di situ. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau misalnya kita kuliah kan dosen butuh ada menulis untuk menerangkan sesuatu. Apalagi sampean kan kayak jurusan bahasa Inggris ya. Nah itu kan kalau ngomong bahasa kan pasti ada butuh bantuan nulis sesuatu kan di dosen. Nah itu dalam aplikasi itu bisa dilakukan nggak? Sebenarnya sih seperti ini, ketika kita misalnya membuka Microsoft Word. Nah dari situ kita kan menulis, kita mengetik aja dari situ, memang kelihatan apa yang kita buka. Kalau ketika kita menekankan tombol share screen, nah di situ apapun yang kita tampilkan di situ kelihatan. Misalnya kalau misalnya kita membuka YouTube, itu bisa kelihatan. Jadi bukan hanya gambar saja, tapi suaranya juga bisa ada. Oh gitu, berarti bisa berbagi tulisan ya? Iya. Bisa nyoret, menggaris bawahi gitu juga bisa. Berarti kemampuan aplikasi lainnya juga harus benar-benar mumpuni ya. Kayak misalnya ngetik di Microsoft, misalnya kita nulis di Word kan, kita mau tiba-tiba langsung menggaris bawahi, mau ngelingkari gitu kan, itu agak rumit kan kalau di Word. Nah berarti untuk menjelaskan seperti itu kan berarti dosennya harus memiliki kemampuan yang bagus juga untuk begini Om. Jadi ketika misalnya kita membuka aplikasi Microsoft Word dari situ, nah jadi kita tuh ketika kita apapun yang kita tulis, apapun yang kita buka di layar, misalnya kita menggunakan laptop, nah di situ bakalan
tertampilkan juga di kitanya. Jadi tergantung dari apa yang kita buka dan apa yang kita tulis, seperti itu. Bukan dari fitur aplikasi dari Google Meet, enggak, tapi memang dari apa yang kita buka dari share screen itu. Nah, itu misalnya kita kuliah dulu kan ada presentasi, ada apa, itu gimana prosesnya? Sama Seperti itu. Kalau berkelompok juga, cuman bedanya satu screen gitu aja ya? Sebenarnya ketika kita on kamera, jadi kelihatan semuanya sih. Ketika kita menyalakan fitur untuk mengaktifkan kamera, memang kelihatan semuanya. Tapi ketika misalnya mungkin ada di kondisi yang kita memang sedang ribut, atau kita bisa menggunakan fitur kayak di mute, jadi bisa diam semuanya. Seperti itu. Jadi bisa yang presentasi saja, yang bersuara, jadi seperti itu. Itu kalau misalnya orang yang presentasi juga bisa share screen itu seperti itu? Bisa. Nah, ini kita kan beberapa tahun yang lalu, tahun-tahun 2016, tahun-tahun 2015, ada gaungan yang cukup besar nih. Dunia pendidikan kita itu tidak ada perubahan sekian ratusan tahun. Skema pendidikan kita meja, kursi, duduk segi empat, mungkin yang agak ada kreatif ya melingkar bentuk U atau apa. Nah, hari ini karena pandemi kan tiba-tiba berubah nih metode pendidikannya, cara mentransfer ilmunya berubah jauh. Nah, kira-kira perubahan ini benar-benar kita butuhkan atau dari sudut pandang apa, benar-benar dibutuhkan, atau dengan perubahan seperti ini sampai sebagai mahasiswa merasa nyaman, hal inilah yang dibutuhkan pendidikan hari ini, atau gimana? Sebenarnya ada pro dan kontranya sih. Karena memang kalau misalnya dengan adanya seperti aplikasi-aplikasi seperti ini, jadi kita tuh melek teknologi. Jadi bukan hanya kita belajar dengan fitur yang ada di kelas dengan tatap muka interaksi, tapi selain itu juga kita bisa belajar dari teknologi, menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru seperti ini dengan metode pembelajaran yang baru kan, seperti ini juga sebenarnya ini termasuk dalam pro-nya ya. Tapi kontranya juga kita kadang-kadang untuk secara praktek langsungnya di sini kita masih kurang ya, karena untuk penjelasan interaksi antara dosen dan mahasiswa kadang-kadang masih kurang kan. Terkadang kan seperti perkuliahan daring ini kan memerlukan jaringan ya. Nah, yang susahnya itu kalau misalnya mahasiswanya itu keterbatasan jaringan, nah dari situ wah susah sekali. Itu saya maklumi, apalagi daerah kacang. Jangankan kita yang Kalimantan, daerah Jawa aja banyak yang tempat-tempat nggak ada sinyalnya. Kita masuk ke kampung sedikit gitu aja bisa ada tempat yang nggak ada sinyal. Ini saya mau tanya apa tadi, jadi tiba-tiba lupa. Aduh, kok tiba-tiba lupa. Ada pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan, cuma tiba-tiba lupa. Apa ya? Pertanyaan terakhir, Mbak. Sampean kan kuliah jauh-jauh ke Jogja. Nah, sekarang masa kuliah daring, sampean kuliah harus di rumah sampean di Melawi. Betul. Nah, itu gimana perasaan sampean? Misalnya dulu nih, saya kuliah di Malang. Saya harus berangkat ke Malang, saya menikmati kota Malang, dan saya memiliki pengalaman baru dengan kota Malang. Nah, dengan sampean pandemi hari ini, sampean kuliah ke Jogja, tapi sampean di Melawi, itu gimana perasaan sampean? Susah ya, soalnya gini, kita mau kuliah, gimana ya, kita udah kuliah berangkat jauh-jauh, terus karena pandemi kayak gini kita harus balik pulang, dan kita nggak bisa balik pulang ke rumah karena memang di rumah itu nggak ada jaringan sama sekali. Jadi saya harus kuliah di kabupatennya ini untuk kuliah daring, jadi nggak ada jaringan. Terus ketika memang sih di masa pandemi kayak gini antara kita mau balik atau enggak, karena memang situasinya masih sulit ya. Sekarang ini masih karena protokol kesehatan juga sekarang semakin ketat kan untuk bepergian jauh seperti itu. Jadi sebenarnya ada rasa juga pengen balik ke sana, tapi ya gimana gitu kan, kita juga masih mau kuliah dengan online, tapi
ya gimana gitu. Ya penderitaan Mbaknya lebih parah ya. Rumahnya di kampung, rumahnya di mana Mbak? Di Nangasayan. Wah, ya di sana sinyalnya belum ada ya. Belum, ya. Masuk warung kopi aja bayar 5.000 atau berapa ya untuk bayar wifi-nya? Beli wifi per jam. Iya, 1 jam. Wah, nah itu penderitaan tersendiri juga. Selain nggak bisa nikmati kota Jogjanya, nggak bisa udah pulang ke kabupatennya, ternyata nggak bisa pulang ke kampungnya, harus itu tersiksa sekali ya. Mungkin gitu Pak, terima kasih atas apa waktunya yang telah diberikan, kita bisa sharing-sharing, bisa ngobrol ya. Menarik lah bagi saya karena saya nggak pernah kuliah online, tahunya saya dulu kuliahnya tatap muka terus, dan hari ini tapi banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih dalam sebenarnya tentang pendidikan daring ini. Karena bisa, kalau misalnya daring ini bisa diteruskan terus, bisa aja nanti kita kuliahnya di Oxford tapi kitanya tetap ada di Indonesia. Itu kan ongkosnya bisa berkurang jauh, nggak perlu ke sana, nggak perlu kuliah di mana, di Oxford tapi tinggalnya di Indonesia, nggak pernah ke Inggris. Itu menarik. Ya mungkin itu saja para sahabat Laman Inspirasi. Terima kasih Mbak Windia Astuti atas waktunya. Terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan salam Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.